kaya miskin, antara udah ini adalah miniatur kehidupan kita ini. Oleh karena itu kalau kita bisa membudayakan positif apapun nanti di sekolah kita, insya Allah nanti berarti anak-anak sudah memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan yang nyata setelah nanti dewasa. Saya kira itu selamat melaksanakan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Silakan mohon untuk Pak Diki menerima diri dan Pak Ibu silakan. Semua yang ada di SMA Dempet ini budaya positifnya berdampak baik buat Mika kali ya Be. Berdampak positif bagi siswa-siswi semua. Maka dari itu ini pemaparan saya tentang tugas 1.4 calon guru penggerak akan saya paparkan budaya positif yang ada di SMA Dempet dan akan saya sendiri setelah saya melakukan budaya positif, setelah saya melakukan hal-hal yang positif, otomatis itu berdampak oleh sekitar saya. Pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yaitu, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Nomor 1, kira-kira pemberian hukuman dengan hal positif seperti nembang atau membersihkan kelas dapat meningkatkan disiplin anak enggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu gimana? Itu kalau pelajaran saya nembang, seumpamanya ada anak yang terlambat masuk kelas,
Kalau saya nggak bisa Bu, kalau saya bisa pas itu bagaimana? Oh ya silakan. Jadi Ada dua opsi. yang mereka pilih supaya tidak masyarakat kalau misalkan semuanya ada satu, Ya. sebagian lain. Iya, iya, terima kasih Pak Winu. Maka dari itu di sini kan saya mengasih dua opsi ya. Satu, anak yang terlambat tadi suruh nembang, itu opsi kalau anak emang suka nembang. Yang opsi kedua berarti anak mungkin tidak suka nembang, saya suruh untuk membersihkan kelas. Itu yang pertama, terima kasih Pak Winu. Yang kedua, kira-kira memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak apa tidak? Kebanyakan anak-anak nilai saja Bu. Ada yang anak-anak tertentu pilih ribetnya. Iya. Saya kasih bisa nanti voucher beli es krim di koperasi. Oh gitu. Itu enggak apa-apa ya buat motivasi ya. Kalau menurut saya Enggak apa-apa. Dan itu reward tidak hanya berupa nilai bagus tapi juga berupa benda. Bisa saja tadi voucher atau ATK, nak nutin jenengan itu terjadi kesenjangan atau enggak? Atau justru malah memotivasi anak, saya harus bisa biar mendapatkan reward itu. enggak juga. Jadi biasanya ya anak itu tertantang. Hal yang pernah saya kasih reward sederhana sekali, misalnya tepuk tangan. Yo, applause gitu ya. Anak-anak Ya. yang maju sudah menjawab dengan benar. Besar sekali dan di dalamnya itu ada Bapak Ibu yang sangat hebat-hebat semua, juga untuk diberikan amanah buat mendidik anak-anak yang ada di dalam. Soalnya gini Bapak Ibu, biasanya kalau saya loka karya itu, kalau saya menceritakan tentang SMA Dempet, itu ada beberapa Bapak Ibu guru, oh gitu ya, berarti di SMA Dempet itu hanya mendandani anaknya. Jadi ini sarana prasarana itu sudah memadai semua. Inggih, kita tugasnya Bapak Ibu guru hanya dandani sing teng jero. Dari sekolah yang lain-lain. Maka itu di SMA Dempet itu saya sangat beruntung sekali. PR kita hanya mendandani yang ada di dalam. Bagaimana kita meningkatkan anak supaya anak itu berhasil. Karena apa? Pada dasarnya Bapak Ibu semua itu kan menanting bagaimana anak mendapatkan masa depan yang diinginkan atau yang dicita-citakan. Ini termasuk pembiasaan. Ini kalau di bahasa Jawa termasuk subosito toto kromo. Ini pembiasaan yang sangat bagus. Tiap pagi di SMA Dempet itu pasti ada tim BK, terutama tim BK anak untuk bersalaman. Ini termasuk pembudayaan yang sangat bagus sekali. Tidak semua sekolah seperti ini. Di SMA Dempet ini udah berjalan sangat lama sekali. Dan kalau bahasa Jawa ini termasuk subosito, toto kromo, sopan santun. Ini saya beri contoh saya ya, karena pada saat itu ndelala saya pas lagi piket.
Pembiasaan apa saja yang telah sekolah lakukan? Beberapa contoh di sini. Datang tepat waktu dan melampaui boten. Datang tepat pada waktu. Nggih. Karena Bapak Ibu kan dicontoh nggih, datang tepat waktu, otomatis Bapak Ibu semua saya yakin berangkat kurang dari jam 7. Apalagi kita biasanya jam 7 kurang 15 itu ada briefing, ada doa bersama. Saya yakin semua Bapak Ibu guru sampun tindak wonten SMA Dempet dan siap untuk mencerdaskan anak-anak. Karena Bapak Ibu otomatis datang tepat pada waktu, anak-anak juga diharapkan untuk datang tepat waktu. Terus pembiasaan, kira-kira Bapak Ibu itu membiasakan 5 Kiranya kemarin ada acara yang besar, jasa laku dan lain juga seperti itu. Tapi untuk beberapa anak itu memang, mohon maaf, ada bapak ibu gurunya hanya lewat saja, atau hanya bapak ibu guru yang dikenal saja. Jadi ada saya dan bapak ibu guru yang lain yang disapa hanya saya saja, atau hanya bapak ibu guru saja. Jadi di situ memang budaya positif ini memang perlu dilakukan, dan kalau menurut pribadi saya memang wali kelas sangat berperan penting. Kalau orang tidak kenal, ketika seperti itu langsung, ini namanya Bu Nurul, silakan disapa, karena mereka menyapa saya saja, tidak menyapa bapak ibu guru di sebelah sana, ataupun sebaliknya. Jadi kalau ada anak sering saya mengalami seperti itu dan langsung saat itu juga, ayo dibiasakan. Makan sih, jadi memang di anak Dempet menyapa bapak ibu guru itu sesuatu yang satu mungkin hal yang biasa, yang kedua yang luar biasa untuk anak-anak yang memang dekat harus dibiasakan dan harus disenggol kalau saya, baik utama anak laki-laki, murid-murid siswa yang laki-laki. Tidak semua laki-laki mau permisi Bu, permisi Pak, hanya seperti itu. Kalau saya memang harus dibudayakan Bu. Terima kasih Bu Intan, benar sekali yang disampaikan oleh Bu Intan, karena saya juga mengalaminya. Kelas 11 dulu saya ajar, setelah anaknya naik ke kelas 12 karena merasa Bu Titi udah tidak ngajar saya, tidak memberi nilai saya, mereka acuh tak acuh. Padahal
hanya wali kelas, guru juga, bukan hanya PR buat guru bahasa Jawa, terutama antara saya Pak Bayu dan Bu Intan. Ini juga nyuwun sewu kangge Bapak Ibu semua, itu untuk ditekankan anak, apalagi di SMA nguri-nguri budaya Jawa, itu harus ditekankan. Anak kalau ketemu Bapak Ibu guru, entah yang ngajar atau tidak, itu harus diwajibkan 5S, senyum, salam, sapa, walaupun kadang tidak tahu namanya, setidaknya Bu, Pak, monggo, itu diwajibkan. Kalau Bapak Ibu guru, saya yakin semua pasti sudah 5S ke anak didiknya, hanya anak didiknya yang beberapa harus diberi pengarahan. Upacara bendera dengan hikmat, itu pasti. Upacara itu semua hikmat dari siswa. Tidak ada yang ngomong sendiri, kan guyonan itu tidak ada. Dari awal piket kelas dan Jumat bersih itu sudah ada di SMA Dempet. Itu pasti kalau tiap hari itu siswane udah ada piket buat kebersihan kelas, dan kadang ada kebiasaan juga Jumat bersih. Bukan Jumat bersih, anak udah dibiasakan biasanya jumput apa Pak Susilo dulu ada program apa jumput dingklok. Nah, dulu kan ada itu SMA Dempet tahun berapa itu ada program seperti itu. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Ya, nomor 1 itu ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, balas kasih, percaya diri. Cipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di SMA Dempet ini banyak banget budaya positif yang diterapkan dan dijalankan. Kira-kira budaya positif apa yang setiap hari tidak pernah ditinggalkan? Coba, Opa.
yang setiap hari harus dilakukan dan terus harus dilakukan Ya. pembacaan Asmaul Husna Ya. sebelum pembelajaran. Jadi dan itu setiap hari memang sudah dilakukan. Dengan mendengar anak nanti akan tertarik, kemudian dengan mendengar anak juga akan tahu, hafal dan akan berimpact. Jadi kalau anak dirangsang lewat suara, dengarkan setiap hari akan masuk ke hatinya, itu akan berimpact pada perilakunya setiap hari. Jadi itu budaya positif yang mungkin harus kita jaga dan kita pertahankan terus. Kemudian budaya positif lainnya adalah ketika guru masuk kelas tepat waktu. Itu budaya positif yang dilakukan oleh guru, tapi berdampak positif ke siswa. Karena di situ guru mencontohi atau memberikan contoh. SMP tidak pernah ada kegiatan budaya positif membaca Asmaul Husna. Setelah di SMA Dempet itu anak-anak kelas 10 itu kan disetel dari TU ya, Asmaul Husna. Kalau kelas 11 dan kelas 12 mereka sudah rata. Kalau ada pembacaan Asmaul Husna, anak otomatis diem. Langsung di dalam diem ikut. Setidaknya mereka tidak melakukan aktivitas apapun, hanya paling beberapa anak bersuara dan tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Itu berbeda dengan kelas 10. Itu dengar enggak ada pembacaan Asmaul Husna dengan Bu. Kenapa kamu malah di luar? Kenapa kamu malah jajan? Nah, itu peran Bapak Ibu guru semua itu harus mengingatkan. Karena kelas 10 itu biasanya masih ke bawah dengan yang SMP. Otomatis nek basa Jawane kita harus benar-benar juweh, sering-sering mengingatkan supaya itu nilai positif di SMA Dempet benar-benar terpatri atau tertanam. Jadi nanti kalau udah semester 2 anak udah mengikuti. Itu yang Asmaul Husna. Kira-kira budaya dulu juga ada kegiatan membaca Quran. Kira-kira kalau sudah Asmaul Husna terus ditambahi membaca Al-Quran hanya beberapa ayat, itu kira-kira nak menuti jenengan itu budaya positif perlu dilanjutkan atau cukup hanya Asmaul Husna? Gimana Pak Susilo? Iya. Kalau
Jadi anak dikasih tugas di rumah, pokoknya tiap hari harus ada setoran baca Al-Quran. Baik kita hanya satu ayat. Nah ini sama seperti yang berlaku itu yang berusaha di dalam dua tahun ya, yaitu mendengarkan lagu-lagu nasional. Jadi secara langsung walaupun baru yang kadang-kadang kita juga agak aneh gitu. Yeah. Biasanya anteng harus harus menyanyi, tapi dalam jalan yang panjang secara langsung akan bukan hanya di agamis ya, juga patriotismenya biar keluar. Karena untuk membacakan kita harus baca Quran ya, setiap hari ya. Walaupun gini Pak Susilo, walaupun membaca Asmaul Husna itu di sentral dari itu biasanya kan 15 menit sebelum bel ya masuk. Otomatis nanti jam 7 Bapak Ibu masuk di kelas. Kira-kira kalau ditambahi 10 menit atau 5 menit membaca Al-Quran, anak menurut jenengan budaya positif itu tetap nggak usah, itu hanya kan masih banyak kan anak-anak kita yang jangankan membaca Quran ya, sholat, kewajiban sholat kadang ada yang ditinggalkan. Maka dari itu kalau budaya positif membaca Quran itu diterapkan lagi bagaimana? Matur nuwun Pak Susilo tadi penyampaiannya. Disiplin positif, beda antara budaya positif sama disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang Pak Bayu. Tadi kan budaya, ini yang disiplin positif yang diterapkan di SMA Dempet. Terima kasih Bu Diti. Mungkin contoh disiplin positif yang ada di sekolah kita itu sudah sesuai yang tertera di tata tertib, itu masuk tepat waktu, itu yang pertama Bu Diti. Ya. Jadi apalagi di sekolah kita sudah ditanamkan bahwa 10 menit sebelum masuk itu ada pengibaran bendera, itu termasuk jadi siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Dempet ini tentunya kita memakai seragam sesuai aturan, atribut dan sebagainya, begitu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan siswa, mengumpulkan itu namanya disiplin positif. Jadi kita sudah melakukan, mungkin beberapa guru sudah menanamkan bahwa tugas satu harus diumumkan sebelum ini, karena kan begitu. Karena kita mengajar dengan banyak bab yang harus kita sampaikan. Itu yang paling penting, karena apa? Di dalam situ akan melatih kedisiplinan siswa. Yeah. Jadi masuk tepat waktu, kemudian tadi ada rasa nasionalisme di sekolah kita dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Begitu. Ya, terima kasih.
benar penyampaian yang dikatakan oleh Pak Bayu, yang disiplin positif itu biasanya udah jam 7, terus seragam itu udah disesuaikan. Hari Senin itu apa, Selasa apa, itu yang dinamakan disiplin positif. Dan SMA Dempet itu sudah semua warga sekolah sudah menjalani dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang sekolahan anak udah tertata, kira-kira kebutuhan apa, berangkat juga mandiri, buku, jadwal apa-apa udah disetting semua, otomatis anak itu mandiri, bernalar kritis. Siswa sekarang bernalar kritis karena apa? Udah perkembangan zamannya, udah tahu mana yang ke arah negatif yang perlu dihindari, mana yang positif, kreatif. Anak sekarang itu kreatif semua. Dilihat dari biasanya kemarin ada kegiatan 17 Agustus itu sangat-sangat kreatif semua, karena anak itu kreatif biasanya panduannya lewat internet itu bisa menumbuhkan rasa kekreatifan. Punya ide, punya gagasan, Bu, Pak, kira-kira nanti karnaval temanya seperti ini, kira-kira nanti karnaval nanti seperti ini. Itu justru malah ide dari siswa, bukan dari guru. Guru wali kelas tuh hanya mengembangkan ide yang dari anak. Itu biasanya anak yang benar-benar berpikir kreatif, karena pemikiran anak itu benar-benar masih luas dan mengikuti perkembangan. Di SMA itu semua warganya bergotong royong. Contohnya seperti kerja bakti, terus acara lomba-lomba, semua pasti bahu membahu. Antar satu kelas itu pasti dipimpin oleh kepala sekolah, semua berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya kelasnya itu maju. Kalau lomba itu diharapkan untuk menang, otomatis jiwa gotong royongnya itu udah muncul, udah tertanam. Kebinekaan global, semua udah tahu. Nah, disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira kata disiplin, nah menurut Bu Cantik gimana? Kesempatannya bisa bergabung di forum ini, saya akan berusaha menyampaikan pendapat saya. Tadi yang ditanyakan Bu Diki adalah disiplin itu apa?
bahwa apapun itu peraturan pasti dirancang demi kebaikan bersama. Ya. Ada aturan tujuannya yang mengatur biar rapi, biar konsisten, seragam, tidak ada pembeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ya kita disiplin sama dengan berbanding lurus dengan ketidaknyamanan karena kita belum menyadari fungsinya. Berarti PR besar kita adalah menumbuhkan semangat, motivasi, tapi yang kita lakukan, disiplin yang kita lakukan demi diri kita sendiri. Ya. Ya, apa api atau pikiran atau Kak, itu aja udah Oke. saya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Cantik. Berarti kata disiplin itu pertama harus paksaan dulu ya. Paksaan dulu, kewajiban. Kalau udah paksaan kewajiban, tapi kembali lagi itu kesadaran diri kita. Kira-kira kalau kita sadar antara hak dan kewajiban, otomatis jiwa disiplin kita akan keluar. Hari ini tidak datang udah memberi tugas lewat guru BK, guru BK atau minimal lewat WA yang ada di situ, ada grupnya, ada ketua kelas, itu kalian tidak memanggil saya tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 15 menit tolong. Nah, setelah ada kesepakatan kelas seperti itu, otomatis kan saya mendidik anak untuk disiplin. Saya harus disiplin diri saya sendiri, baru itu saya tularkan ke anak. Kalau anak gimana? Biasanya saya beri kedisiplinan anak itu kesepakatan kelas
kesadaran serta anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Tapi kalau menurut paksaan dulu, bukan hanya di diri kita, ke anak pertama itu paksaan dulu. Anak dipaksa untuk disiplin. Kalau anak udah dipaksa untuk disiplin, setelah itu sudah mengikuti. Pertama anak itu dipaksa, lama-lama akan berjalan sendirinya. Intinya disiplin positif itu dari diri kita dulu. Kalau udah dari diri kita, setelah itu nanti menular ke sekitar kita. Entah itu di bapak ibu kita, dan setelah itu di siswa. Disiplin positif, satu, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang tadi yang sampaikan Cantik dan disampaikan saya, cara menerapkan disiplin ke anak. Yang kedua, dapat membantu murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya awalnya itu paksaan dulu. Setelah pemaksaan anak udah berjalan, otomatis udah menjadi keinginan anak sendiri. Pertama anak biasanya harus wajib berangkat jam 7. Itu pertama paksaan. Jam 7 anak udah misalnya di lingkungan sekolah. Itu pertama paksaan disiplin. Kalau sudah berjalan sesuai dengan kemauan anak sendiri. Terus lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Itu tadi pertama dari awal saya terapkan. Disiplin itu pertama dari diri kita sendiri. Kalau udah dari kita sendiri, setelah itu baru di lingkungan kita. Terus motivasi perilaku manusia yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya dari awal tadi sudah saya paparkan. Nilai-nilai yang mereka punya. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya termasuk dari reward tadi. Ini motivasi perilaku manusia. Biasanya pertama itu kalau kita tertib itu biasanya menghindari hukuman. Kalau kita sebagai seorang guru tadi, kita harus disiplin, berangkat tepat pada waktu, pulang pada waktu, karena takutnya nanti ada pemotongan dan ini dan itu. Tapi kalau siswa itu harus berangkat tepat pada waktu, pulang pada waktu, karena biar tidak ada mendapatkan imbalan. Ya tadi ribet udah. Motivasi eksternal. Terus motivasi perilaku manusia ini yang internal. Ya, tadi ya sampaikan Cantik ada eksternal dan internal. Yang internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka punya. Berarti ini dari dalam ya. Intinya ini udah sadar. Berarti yang tadi belum sadar, yang ini berarti udah sadar. Aku sekarang sadar. OTW. Soalnya ini Bapak Ibu, kalau menurut saya ini musiman gini, musiman. Berangkat, mungkin disiplin saat ini tahun ajaran baru disiplin karena siswa-siswa baru disiplin, pengen menunjukkan disiplin. Mungkin setelah itu mempertahankan kedisiplinan lebih melorot karena mungkin ada tugas yang lainnya dan itu yang paling sulit menurut saya buat mempertahankan kedisiplinan. Nah, kalau bukan istiqomah titik komah
Jadi ini kadang awal kadang itu. Ya. Intinya ini udah sadar. Yang tadi belum sadar yang eksternal harus sekarang menghindari hukuman. Kalau yang internal ini berarti kita sudah sadar, udah istiqomah, udah tumakninah. Ya, intinya ini udah sadar. Kalau kata-kata sadar kan berarti kita menjalani dengan sepenuh hati, dengan rasa tanggung jawab. Kita berangkat pagi, pulang sore tidak karena takut ada pemotongan, itu benar-benar karena tanggung jawab kita. Semoga kita bisa menjalani semua itu dengan motivasi internal, terutama di diri saya. Karena saya merasa mungkin 80% eksternal dan saat ini saya internal. Saya berusaha supaya setelah ini pemaparan ini saya menjadi internal. Dan setelah itu internasional. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman ini apakah harus menyakitkan? Nembang itu termasuk kata Pak Uli tadi menyakitkan. Tergantung nembangnya Pak. Maksudnya tidak semua. Iya. Tapi nek sing nembangnya itu tadi dengan nek konten kulo ya rak menyakitkan. Malah kayak di buku kan. Nah itu menyakitkan. Terus tidak nyaman. Hukuman ini pasti tidak nyaman lah. Contohnya anak disuruh bersih-bersih otomatis tidak nyaman. Habis itu murid merasa takut, ya pasti. Murid merasa takut. Habis itu kalau sudah merasa takut, besok lagi tidak akan mengulangi lagi. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Ya wajar. Kadang murid itu kalau dia salah itu pertama dia akan merasa tidak salah dulu, mencari aman, mencari argumen. Kok bisa telat bisa dibilang si A si B si C. Merasa mencari aman dulu, menyembunyikan kesalahan. Tak harus kepentok tenang atau ketemu bubilkan yang benar-benar dua koda itu biasa muncul. Ya. Terus murid menjadi rendah diri ya karena itu tadi karena kesalahan yang muncul jadi ada timbul rasa rendah diri karena dia merasa bersalah. Terus penghargaan tidak efektif, merusak hubungan antar siswa, sifat iri, mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan atau kreativitas menghubung dengan sistem pricing-an. Dan itu antara hukuman dengan penghargaan yang gagal. Tapi nak menurut Bapak Ibu guru, kalau anak salah itu hukuman apapun itu kira-kira boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Hukuman yang mendidik. Iya, bukan mendidik. Berarti kita boleh hukum ya? Reward dan punishment itu kan balance. Iya. Reward dan punishment itu menurut saya reward dan punishment itu harus balance. Artinya ketika kita memberikan hukuman di suatu kelas, maka kita juga harus memberikan penghargaan. Hukuman yang termasuk adalah hukuman yang mendidik seperti yang Bu Mas Karen tadi. Jadi tidak salah hukum, tapi hukuman yang ada kaitannya dengan pelajaran dan hukuman itu tidak termasuk dalam konsep disiplinnya itu. Terutama hukuman yang sifatnya terkait dengan pelajaran. Kalau misalnya di matematika, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan. Kemarin ada anak yang tidak mengerjakan di mata matematika sampai tugas tambahan. Tugas tambahannya misalkan sampai tugas untuk membuat satu soal. Saya memberikan satu soal, tapi dia tidak mengerjakan. Saya minta membuat soal serupa dengan angkanya. Artinya tetap ada hukuman, tapi hukuman itu tidak terus menyakitkan, membuat anak salah itu memaksanya. Itu harus ada hukuman. Kenapa? Karena kalau tidak ada hukuman, maka kita tidak adil. Ketika ada anak yang mengerjakan, royong mengerjakan, semalam belajar harus mengerjakan 10 soal, sementara ada satu anak yang tidak mengerjakan sekali, tidak diberikan hukuman. Nah, itu maksud tidak adil. Terus penghargaan juga harus penghargaan yang mendidik juga, tidak asal-asalan penghargaan berupa mungkin memberikan nilai yang
seperti yang ada. Kemudian juga yang dimaksud dengan mengurangi kecepatan itu apa ya? Berarti gini Pak Rektor, berarti ini kan menjadikan memberikan nilai yang tidak wajar. Maksudnya nilai itu harus wajar. Kalau seumpama gini, ada kedekatan antara siswa dan guru, kira-kira memberikan nilai lebih dari itu, namun kejadian wajar ya? Kedekatan saya dengan guru dalam kata syarat dulu. Pertanyaannya tendensi. Kedekatan antara tidak hanya laki-laki dan perempuan. Untuk contohnya dengan saya dengan siswa perempuan. Kan kemarin ada beberapa siswa yang menganggap guru sebagai kalau dilakukan guru, kalau keluar dianggap sebagai bestie. Seperti itu, saudara saya ada beberapa anak. Anaknya sebenarnya tidak terlalu pintar, tapi karena ada dekat dengan saya, terus sopan santunnya juga bagus, pelajaran dengan saya sebenarnya tidak terlalu pintar. Itu saya memberikan tambahan nilai seperti ribet menghargai itu boleh tidak Pak Tanda? Di luar dari pelajaran. Menurut saya kurang objektif. Itu subjektif. Jadi kita melihat tidak objektif. Jadi apa ya? Jadi kalau ada kedekatan mungkin antara guru dengan siswa, mungkin saya tidak semangat lagi karena dia bisa ucap dan saya juga ucap, terus saya berikan nilai matematika lebih karena dia ikut kegiatan ucap saya, pemain ucap saya kira tidak fair, tidak fair kalau memberikan anak nilai, padahal nilai kan jelas nilai matematika. Nilai matematika dia harus mampu matematika, mampu mengerjakan matematika, meskipun saat proses. Nah prosesnya itu proses matematika, bukan yang di luar. Berarti pembelajaran dengan boleh itu bergabung ya. Menurut saya tidak ditunjuk. Ya. Yang menurut saya konsep kata hukuman dan penghargaan ini yang harus direvisi. Ya. Ketika kita mendengar kata hukuman itu udah pasti konotasinya negatif. Ya, ada bukan hukuman yang enak. Beda sih, tapi tidak perlu saya sebutkan. Bukan dengan sama. Emang apa itu? Nah, kalau penghargaan, ketika kita mendengar kata penghargaan, itu kesannya adalah sesuatu yang plus-plus. Bentuknya apa? Barang. Orang pasti identiknya penghargaan. Itu ya. Menurut saya kata-katanya itu bisa diganti dengan kata konsekuensi. Kalau kita menggunakan kata konsekuensi, itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi kan tidak. Contohnya, Pak Lino, saya kasih sumpah ya, komen Pak Lino, tak kasih ribet ya, udah. Gue seneng, padahal cuma terima kasih, gitu aja kan. Tapi kalau kita mengganti kata hukuman reward and punishment ini kita ganti dengan kata konsekuensi, itu lebih general, lebih umum, tidak mengandung makna negatif atau positif. Karena nanti itu tergantung dari konsekuensi. Kemudian yang kedua, kalau tadi diskusi Pak Wilu dan Mbak Titi tentang boleh nggak sih kasih reward berupa nilai? Di sistem penilaian kita itu ada 3 jenis penilaian: kognitif, psikomotorik, afektif. Bisa aja nilainya biasa aja, contohnya pelajaran biasa aja. Di pelajarannya Pak itu biasa aja. Tapi kalau di Mbak Titi tadi mainnya di afektifnya, acting, tantangan, psikomotorik sama kognitif. Kalau di Pak itu karena dia kita futsal, tapi deket, udah nilai futsalnya yang dinaikkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan tapi tidak membuat anak edik kecanduan. Jadi sih pembelajaran saya nilai anak bukan hanya di pembelajaran saya, tapi juga waktu komunikasi dengan anak. Anak pintar pelajaran bahasa Jawa, semua bisa. Tapi udah kalau guru kurang, itu saya penilaiannya kurang. Anak nggak ada kita, tapi sudah wakil banget, sopan santun, tekosan itu udah mulai sekali kurang. Itu nak menurut saya, karena kita pelajarannya bahasa Jawa kemarin utama kasus Bosito Bapak Romo, ada beberapa penilaian yang mungkin berbeda dengan Bapak Ibu. Ini coba Pak, saya sekarang di depan kelas, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Seseorang pidato karena mungkin telat. Jadi terlambat suruh dan
Ya, berarti termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, ini termasuk hukuman. Berdiri di bangku sambil mengangkat kaki, ini jelas. Ini pasti hukuman. Tapi ini anak SMA enggak. Ini anak SD. Dan masih ada Bapak Ibu hukuman di depan sini. Dan ada. Terus membersihkan coretan dan juga ini kaki masih ada Bapak Ibu. Ini masih ada. Ini termasuk juga hukuman. Kemudian diminta untuk push up. Ini biasanya saya pernah lihat itu pelajaran olahraga. Karena telat, biasanya anak disuruh push up. Ya wajar, tidak apa-apa. Karena pelajarannya adalah biasa olahraga otomatis pemanasan. Terus menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu kelas itu masih ada. Itu saya pernah kemarin juga melihat anak ini. Kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut saya yang satu, tapi tidak akan saya sampaikan yang satu. Yang satu itu bertahan hidup. Pasti kebutuhan manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita berhenti sama tembok kasih sayang ini. Mbak, itu Mbak. Ini Mbak, betul Mbak. Nah, kasih sayang ya. Kasih sayang itu bukan hanya dengan keluarga, tapi harus juga sesama. Terus penguasaan, wajar lah. Namanya manusia itu pasti ada penguasaan. Biasanya kalau di dalam siswa itu biasa penguasaan itu anak merasa ingin menguasai kelas itu, ingin jadi jagoan, ingin disegani. Kebebasan, anak itu pasti ingin kebebasan. Tapi kan kebebasannya harus diarahkan. Kebebasan yang seperti apa yang diinginkan? Jangan semua bebas. Yang kelima, kesenangan. Pastilah kebutuhan manusia itu kesenangan. Ini kanggil pulau yang terakhir ini siji nomor 6. Dari semua ini tidak tinggal yang namanya uang. Ya. Mau tak kecil berat itu nomor 6 duit. Bertahan hidup, tadi sudah saya sampaikan semua. Dari kebebasan, dari yang saya sampaikan ini posisi kontrol tentang guru ya. Ini tadi dari awal tadi dari literal semua ada pembuku, teman, membuat merasa besar, pemantau, manajer. Kira-kira dari 5 ini yang paling penting ini menjadi seorang manajer ya, pembuku. Ini seorang pembuku bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Terus membuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi menekankan anak tahu salah jangan dibuat, maksudnya jangan keras, tapi digiring anak merasa anak itu salah, ditekankan dengan nada yang lemah lembut, tapi biar anak merasa bersalah. Ini namanya membuat merasa bersalah. Terus teman, bisa kan jadi guru menjadi seorang teman. Biasanya kalau ada permasalahan seperti dulu, saya dengan anak didik saya itu, saya bisa menjadi teman, bisa menjadi guru. Tapi tetap harus ada batasan. Pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir ini manajer. Kita harus menjadi ini semua. Dari 5 ini yang paling poin penting ini. Guru membuat sesuatu bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Namanya murid itu pasti ada punya masalah dan jangan sampai anak itu berjudge kamu salah. Dilihat dari poin permasalahan ini, dicari dulu kenapa anak itu bermasalah. Nah itu budaya kita menjadi manajer. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid. Intinya di semua permasalahan itu dicari alasannya, jangan langsung menjadi seorang pembunuh. Terus contoh 5 posisi kontrol ada buku tadi dan saya tekankan membuat merasa bersalah, tenang, pemantau dan lain-lain. Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Peraturan atau keyakinan.
atau mental. Kurang itu betul. Ya. Itu pertanyaannya maksudnya juga nilai hasil. Ya. Nah, menurut jenengan kira-kira peraturan atau keyakinan? Kalau saya ya dua-duanya. Ya. Kalau peraturan kelas itu kita buat, kalau kita sebagai wali kelas kita buat untuk dilakukan siswa, tapi kalau keyakinan kelas kita beri peluang siswa untuk mereka berpendapat sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di kelas. Itu untuk keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Kalau peraturan itu dibuat sepihak, tapi kalau keyakinan kelas itu antara dua pihak, antara siswa dan antara guru atau wali kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu tadi, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh dua belah pihak, disetujui, sedangkan peraturan itu biasanya dibuat, contohnya kalau peraturan sekolahan, udah tidak mungkin peraturan tawar-menawar harus berangkat jam 7, jangan lalu di siswa harus berangkat jam berapa, ada peraturan kayak ganda. Yang namanya keyakinan itu bisa dua belah pihak, tapi kalau peraturan benar-benar yang membuat dari salah satu pihak. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya terhadap nilai-nilai kebajikan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu karena bermuncul dari diri. Ini guru berperan mewujudkan pembentukan keyakinan. Dan intinya tadi antara keyakinan dan peraturan. Pembuatan keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu semua sudah menjalankan semua. Terus contoh keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu semua sudah menjalankan, termasuk yang membuat kebersihan kelas, struktur organisasi kelas, semua yakin. Terus restitusi adalah kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya tadi, kalau anak melakukan kesalahan jangan dilihat kesalahannya. Kenapa anak melakukan? Dicari titik temunya dulu. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi biasanya untuk penyelesaian masalah. Biasanya berguna untuk BK. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Wajar, namanya pembelajaran pasti ada kesalahan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengarahkan siswane asalnya menjadi salah dan mengakui kesalahan itu dan tidak akan mengulang lagi. Nah, menggeser identitas. Next slide ya, keyakinan, menanyakan keyakinan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Ya alasannya tadi anak melakukan kesalahan karena apa? Ini adalah dokumentasi budaya positif yang kemarin saya lakukan. Kalau ada anak kesalahan seperti kemarin menyentuh, ini contohnya. Terus ini penyusunan kelas. Sebelum penyusunan kelas biasanya saya selfie dulu. Otomatis anak selfie dari penyusunan. Terus ini kasus restitusi yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau ada kasus itu anak jangan langsung disalahkan dulu, tapi dilihat dalamnya seperti apa. Ini video segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan dengan anak. Terus analisis kasus sama seperti tadi. Terus refleksi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin positif. Terima kasih Bu Titi. Perasaan saya tentang disiplin positif ternyata menghukum anak itu atau anak yang sangat umum yaitu anak sering pakai HP. Ya memang sudah saya laksanakan. Ternyata kalau ada pelajarannya
Jadi bukan tentang anaknya yang bermasalah, tapi di dalamnya kita harus mencari tahu. Kan juga sudah berjalan malam 1 bulan pembelajaran, mencari kenapa ini anak kok main HP, ini kenapa kok anak seperti ini. Ternyata ada disiplin positif dan keyakinan kelas sama. Dan ada beberapa kelas saya tidak menemukan keyakinan kelas begitu. Jadi itu ternyata berdampak sekali selama pembelajaran. Dan anak-anak yang saya budayakan ya misalkan wali kelas saya di terutama, kemudian kelas-kelas yang notabene anak basis bawah saya lakukan gitu, tapi anak-anaknya kok tidak, ternyata perbedaannya sangat terasa sangat mengajarkan. Ternyata ada positif dan keyakinan kelas. Terima kasih. Terus hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan saya dapatkan? Guru monggo. Nomor 2, paradigma setelah mengikuti budaya positif. Paradigma saya ini kan ditekankan ke segala solusi ya, jadi tidak menjadi penghukum, tidak menjadi pemantau, tidak menjadi pelatih teman, tapi berarti di manajer ya seorang guru. Terus juga kalau kita menekankan ke segala solusi, tapi kalau dari pihak itu memang ada perilaku pelayanan yang memang harus ada kontrak berlaku, artinya memang kesepakatan atau kayaknya itu ada. Tapi dengan pertimbangan atau diterapkan dengan segala solusi ini lebih mempertimbangkan dengan kita tidak boleh mengejar anak atau menghukum secara menyakitkan, tapi juga mempertimbangkan budaya yang lain. Mama, peran Among seperti apakah yang telah dilakukan selama sesi? Peran Mama bagi masyarakat sebagai seorang guru ini. Sekarang peran Mama ini setelah mengikuti ini kira-kira selama yang telah Jadi ini setelah mengikuti ini kira-kira peran Mama itu seperti apa? Ya. Setelah mengikuti ini sesi ini. Terima kasih. Kalau menurut saya dengan adanya diseminasi ini sangat memberi motivasi bagi saya pribadi. Ternyata budaya positif itu sangat penting sekali digalakkan di setiap lembaga pendidikan, terutama jadi membiasakan anak-anak untuk bisa berbudaya positif sehingga kedepannya bisa menjadi namanya bekal untuk hidup di masyarakat. Dan mungkin kedepannya juga bagi teman-teman yang memiliki aksi nyata lagi bisa didiseminasikan, tidak hanya 10 orang, bisa lebih ya, jadi lebih orang itu teman-teman bisa lebih memahami ternyata ini loh sekolah kita pikirkan bersama-sama. Terima kasih. Ampun aku sampai 10 malah mumet lama. Ya usah kapan saja. Apa rencana setelah dengan mengikuti kegiatan ini kira-kira nanti peran positifnya apa? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya setelah ikut sesi ini mungkin yang pertama memikirkan disiplin dari dalam kehidupan diri yang pertama, dari mulai berangkat sampai belajar di sekolah. Yang kedua itu menularkan ke anak-anak kita yang di rumah. Jadi kadang-kadang anak itu kan kalau sekolah halnya kosong. Kalau malam mungkin tidurnya terlambat. Itu mungkin dengan melihat itu kesini bisa terterapkan pada keluarga. Yang ketiga mungkin di lingkungan kerja kita. Jadi dengan kedisiplinan yang baik mungkin akan muncul budaya yang baik pula. Yang keempat di kalangan anak didik kita. Jadi tadi kita pelajari bersama bahwa disiplin diawali mulai dari rumah masyarakat sampai masuk ke gerbang SMA sampai ke pembelajaran dan kembali ke rumah baru. Itu kira-kira dari depan mungkin akan lebih
meningkatkan keseimbangan di semua bidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Susilo. Ampun. Ampun. Yang saya mau tahu foto ini foto yang terbaru karena ini ada bapak saya yang di sini. Ya, ini matur nuwun Bapak Ibu sedanten, iki wau apa dari saya. Matur nuwun sangat Bapak Ibu sampun proyo tidak wonten mriki mirengke pemaparan saking kula. Sampun mirengke kula bilih wonten lentunipun anggene kula matur kula nyuwun agunging samudra Panyesari. Boleh wonten anggene kula matur boten pranane ing mangan Bapak Ibu sedanten kula nyuwun agunging samudra Panyesari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu adalah penutupan. Marilah kita tutup acara pagi siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembicara, apabila ada salah satu kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,